Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Di video ini akan berisi cara install sistem operasi untuk Raspberry Pi, yaitu Raspi OS, lalu cara koneksi Raspi ke jaringan pakai Wi-Fi, dan cara melakukan remote akses dari PC atau laptop ke Raspi pakai jaringan. Saat beli Raspi, biasanya sistem operasinya belum diinstal, atau ada yang sudah diinstalkan oleh penjualnya, tapi belum tentu itu sistem operasi versi terbaru. Maka tidak ada salahnya belajar cara install sistem operasi sendiri. Dan siapa tahu pas ngoprek programming di Raspi, Raspinya jadi error. Tinggal dipraktekkan saja ilmu install ulang ini. Yang dipakai di video ini adalah Raspi 4 model B. Sudah ditambahkan casing dan kipas. Sebenarnya untuk belajar Raspi, untuk IoT misalnya, LCD seperti ini tidak wajib punya. Kalau di rumah sudah punya LCD atau TV dengan port HDMI bisa dipakai. Atau menurut kami, cara yang praktis adalah remote access, pakai laptop atau PC ke Raspi lewat jaringan, bisa pakai Wi-Fi atau kabel. Remote access juga menarik bagi yang ingin belajar atau bekerja dengan Raspi, yang cukup dengan laptop atau PC dan unit Raspinya saja, tidak ingin banyak kabel untuk LCD, keyboard, dan mouse. Oke, langsung praktekkan saja. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Pastikan menonton video part-part lainnya, link ada di deskripsi. Sistem operasi untuk Raspi disimpannya di SD card. Maka yang perlu dilakukan adalah memasukkan file OS-nya ke SD card menggunakan PC atau laptop, lalu memindahkan SD card-nya ke Raspi. SD card yang dipakai kami sarankan minimal 16 GB. Masukkan SD card-nya ke card reader, lalu plug, colokkan ke laptop atau PC, dan pastikan terdeteksi. Buka web browser lalu ketik raspberrypi.org. Arahkan mouse ke software, lalu klik Raspberry Pi OS. Ada 3 macam, pilih saja yang Raspberry Pi OS with desktop and recommended software. Versi terbaru saat ini dirilis 11 Januari 2021. Tunggu proses downloadnya selesai. Ya, sudah selesai. Buka direktori filenya. Karena ini file zip, maka perlu di-unzip dulu. Ini contohnya kami pakai 7-zip yang gratisan. Ini file disk image-nya. Berikutnya, download software untuk write atau memasukkan file disk image ke SD card. Bisa pakai software Belina Etcher. Buka tab baru, lalu ketik belina.io. Arahkan mouse ke More Product, lalu klik Belina Etcher. Klik di bagian sini, pilih file yang sesuai, misalnya Windows Portable. Tunggu downloadnya selesai. Sudah selesai, buka filenya lalu run, double klik. Tampilan Belina Etcher seperti ini, cukup 3 langkah saja untuk memasukkan file disk image Raspi OS ke SD card. Klik Flash from File. Cari file disk image Raspi OS yang tadi sudah di-unzip. Lalu klik Open. Lalu pilih USB drive SD card-nya. Di laptop ini contohnya ada di drive D. Etcher-nya sudah otomatis mendeteksi. Kalau misalnya belum sesuai dan mau diubah, tinggal klik Change, lalu pilih drive yang dimaksud. Lalu klik Select. Karena ini sudah sesuai, klik Cancel. Setelah seperti ini, tinggal klik flash dan tunggu prosesnya. Ya, selesai. Etcher bisa di close.
Setelah proses selesai, cabut card reader dari laptop, ambil SD card-nya, lalu masukkan ke Raspi, dan Raspi siap dinyalakan. Colok kabel power USB Type-C, colok kabel micro HDMI sekaligus USB touchscreen-nya. Tentunya sambungkan juga ke LCD-nya. Yang kabel USB touchscreen tidak wajib dipakai. Untuk mouse dan keyboard, kami pakai ini. Mouse keyboard Bluetooth, lumayan menghemat port USB. Mengkoneksikannya nanti kalau sudah nyala. LCD dan keyboard mouse hanya sementara dipakainya. Cuma untuk men-setting biar Raspi bisa di remote access dari laptop. Nanti kalau sudah bisa dicabut. Atur posisi dan nyalakan. Tunggu proses booting. Tampilan awal sistem operasi Raspi seperti ini. Sekarang koneksikan mouse keyboard Bluetooth-nya dulu. Settingan welcome screen-nya di-skip dulu saja. Maaf kalau kameranya kurang fokus, setelah ini pindah ke screen Raspi. Karena ini booting pertama setelah install OS, maka untuk menghubungkan Raspi ke Wi-Fi, terlebih dahulu diminta untuk menyelesaikan pengaturan welcome screen. Pertama, set country, settingnya bisa mengikuti seperti ini. Lalu diminta change password, contohnya seperti ini. Password ini nanti yang akan dipakai untuk remote access Raspi dari laptop atau PC. Lalu setup screen, dan seterusnya sampai selesai. Berikutnya baru bisa connect ke Wi-Fi. Cara connect Raspi ke Wi-Fi mirip dengan connect PC pada umumnya. Klik menu Wi-Fi di bagian sini, lalu klik turn on wireless LAN. Lalu klik lagi menu Wi-Fi, sekarang sudah ada SSID Wi-Fi yang muncul. Kami di sini pakai yang LG X-Power ini. Tinggal klik, masukkan password Wi-Fi-nya. Lalu klik OK. Setelah terkoneksi, coba dites. Buka terminal, lalu coba ping ke YouTube. Ya, sudah terhubung ke internet. Tekan Ctrl dan huruf C untuk stop proses ping. Koneksi internet dibutuhkan untuk menginstal aplikasi. Metode yang akan dipakai untuk remote desktop di sini adalah dengan XRDP. XRDP adalah open source remote desktop protocol server yang bisa dipakai untuk koneksi ke komputer Linux dari bermacam-macam jenis sistem operasi. Untuk install XRDP, di terminal ketik sudo apt get install XRDP. Tekan enter. Muncul pesan do you want to continue? Ketik Y lalu tekan enter lagi. Proses instalasi mulai. Selesai. Berikutnya cek lokal IP number Raspi-nya. Caranya ketik sudo hostname -i, tekan enter. IP-nya yang ini 192.168.43.126. Setting di Raspi-nya selesai, sekarang pindah ke laptop. Dari laptop, coba tes koneksi ke Raspi, caranya ping ke IP number-nya. Buka command prompt, lalu ketik ping, lalu IP number-nya yang tadi. Tekan enter. Ya, sudah terkoneksi. Sekarang buka aplikasi remote desktop, ketik saja di kolom search Windows. Di bagian kolom komputer, ketik IP number Raspi. Klik connect. Klik yes. Setelah muncul window login XRDP, di sini masukkan username dan passwordnya. Secara default, username untuk Raspi adalah P. Untuk password, masukkan password Raspi. Klik OK. Ya, sudah berhasil akses remote desktop Raspi dari laptop. Secara otomatis tampilannya full screen seperti ini.
Kalau tidak mau full screen, cara settingnya, close dulu, lalu klik show option, klik display, geser slider display configuration, lalu coba ke next lagi. Ya, sekarang Raspi bisa dioperasikan dari laptop. LCD dan mouse keyboard sudah bisa dilepas. Setiap kali Raspi dinyalakan, maka akan otomatis connect ke SSID Wi-Fi yang sebelumnya sudah pernah terkoneksi dengan IP number yang sama. Raspi cukup diberi power saja, tunggu sebentar, lalu mulai remote desktop dari laptop pakai IP number yang sebelumnya. Laptop dan Raspi harus terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama, karena komunikasinya lokal dan tidak perlu internet. Untuk remote access pakai kabelan, prosedurnya sama, yang penting IP number Raspi-nya diketahui. Remote desktop pakai XRDP ini, cara kerjanya, laptop login ke Raspi, lalu membuat new session, sehingga layar yang ditampilkan di laptop berbeda dengan current session yang ditampilkan di LCD Raspi. Kelebihannya, XRDP bisa berjalan saat Raspi tidak pakai LCD fisik. Kalau ingin remote desktop yang tampilan di laptop sama dengan tampilan LCD Raspi, bisa pakai VNC, tapi Raspi harus pakai LCD fisik. Video lanjut di part berikutnya, link ada di deskripsi. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.